Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari proyek Wisma Atlet dibuat Tugu Peringatan proyek mangkrak di Hambalang. Sumber saya dari YouTube. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, banyak melakukan proyek pembangunan dan banyak melakukan pembangunan di mana-mana di Indonesia ini. Dalam proyek pembangunan tersebut, banyak yang mangkrak, yang dikerjakan hanya sebesar 25% dan anggaran 70% lagi disalahgunakan. Mungkin itu dinikmati daripada mereka sendiri atau sifatnya ini dikorupsi nih, sehingga merugikan kepentingan masyarakat umum. Sehingga dia hanya banyak membangun proyek tersebut, tetapi tidak ada yang jadi. Semua hanya sifatnya 25%. Selanjutnya tidak dilakukan oleh pembangunan. Sehingga proyek tersebut mangkrak begitu saja. Jadi setelah saya lihat proyek mangkrak ini banyak terjadi zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode atau selama 10 tahun. Dari sekian banyak proyek yang mangkrak, proyek yang terbesar mangkrak adalah Wisma Atlet di Hambalang. Presiden Jokowi sengaja tidak menyelesaikan pembangunan Wisma Atlet tersebut yang dijadikan tugu mangkrak untuk mengingatkan siapapun presiden jangan sampai terjadi proyek mangkrak lagi ke depan yang merugikan masyarakat. Dampaknya proyek mangkrak hanya membantu Susilo Bambang Yudhoyono tersangkut perkara korupsi. Dan juga ini proyek mangkrak ini sifatnya hanya untuk kepentingan Susilo Bambang Yudhoyono aja saya lihat. Dan juga di sana banyak yang tersangkut perkara korupsi, semua pembantu daripada Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden. Yang tersangkut perkara korupsi antara lain Andi Malarangen, Menteri Pemuda dan Olahraga pada waktu itu. Dia sebagai yang menangani proyek Wisma Atlet tersebut sehingga mangkrak tersebut. Kemudian Jarwacik, Menteri Pertambangan, juga ini melakukan berbagai perbuatan korupsi sampai perkaranya ditangani KPK dan sudah diputus, dan juga sekarang apakah sudah selesai menjalani hukumannya saya tidak tahu. Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, juga melakukan tindakan korupsi yang sifatnya juga mungkin mangkrak tersebut. Baru Muhammad Nasaruddin, Angelina Sondak, jadi banyak anggota kader-kader Partai Demokrat ini yang menjadi aparat daripada Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden ini, banyak yang tersangkut melakukan perbuatan korupsi dengan cara melakukan proyek mangkrak tersebut. Dalam Wisma Atlet tersebut disebut Tugu Mangkrak. Jadi seharusnya dalam Tugu tersebut, Wisma Atlet tersebut, supaya disebut di situ tertulis adalah proyek mangkrak SBY, dan juga kalau bisa ditulis hal-hal kelompok-kelompok yang tertangkap melakukan perbuatan korupsi karena proyek mangkrak tersebut. Karena sifatnya tugu ini sifatnya untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang melihat. Tetapi tugu tersebut sifatnya bukan positif, tetapi sifatnya negatif kepada orang yang bersangkutan. Itu tujuannya dibuat proyek mangkrak tersebut agar memperingati masyarakat, agar tidak, terutama memperingati presiden-presiden berikutnya. Kalau melakukan pembangunan, jangan sampai ada proyek mangkrak. Itu memalukan daripada negara tersebut, yang merugikan keuangan negara, yang sangat merugikan kepentingan masyarakat umum. Yaitulah saya lihat, karena banyaknya proyek mangkrak tersebut di Indonesia. Tetapi banyaknya proyek mangkrak ini pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dibandingkan dengan presiden sebelumnya, tidak begitu banyak proyek mangkrak.
yang paling banyak proyek mangkrak adalah di zaman daripada Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Sehingga dari sekian banyak proyek mangkrak, di mana proyek yang terbesar mangkrak di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembangunan Wisma Atlet tersebut. Inilah proyek yang terbesar dari semua proyek yang ditangani yang dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu termasuk proyek mangkrak ini. Ini yang terbesar. Sehingga ada benarnya juga itu dijadikan semacam tugu mangkrak untuk memberikan peringatan kepada presiden berikutnya, siapapun orangnya, agar hati-hati dalam membangun negara ini. Jangan sampai proyek yang dibangun itu mangkrak dan sisanya itu dikorupsi. Jangan dibuat jalan untuk mendapat uang korupsi dengan melakukan dengan cara proyek mangkrak. Hanya dibangun 25%, berarti dananya yang keluar sudah 25%. Sedangkan dananya 75% tidak digunakan, tidak lanjutkan pembangunan, maka 75% tersebut anggarannya itu dimakan para aparatnya, pelaksana lapangannya tersebut, sehingga melakukan perbuatan korupsi. Jadi harapan saya proyek mangkrak tersebut perlu dibuat itu sebagai peringatan kepada para pimpinan negara Indonesia di kemudian hari agar malu berbuat proyek mangkrak tersebut. Sekian dan terima kasih.